Sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah saudara pernah membandingkan hidup saudara dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Saat saudara membandingkan hidup saudara dengan orang yang tidak beribadah, pernahkah saudara berpikir bahwa sama saja orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Bahkan terkadang kelihatan mereka lebih beruntung, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau membuktikan bahwa Dia melakukan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita? Terus dengarkan renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang ibadah yang menghasilkan perbedaan. Sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara? Dan tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakan perbedaan dalam kehidupan saudara? Bagaimana supaya sebagai orang yang beribadah kita melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita? Mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama dalam video ini, dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang ibadah yang menghasilkan perbedaan. Tentu saja sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, kita rindu melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar saudara bahwa sebenarnya Tuhan juga gitu rindu mengerjakan perbedaan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita? Mari kita akan terus belajar saudara, dari baik dalam video ini maupun 2 video selanjutnya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita renungkan di video ini, dan selanjutnya nanti kita akan bahas di 2 video selanjutnya saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara, di dalam ayat yang ke-13, Allah menegur umatnya dengan begitu keras. Dan firman Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi dia berfirman kepada umat-umatnya dan dia berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Dan pada waktu itu umatnya tidak sadar sampai mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau di antara kami? Dan ternyata saudara, yang Tuhan berkata bahwa bicara mereka kurang ajar itu adalah perkataan-perkataan mereka tentang ibadah. Di mana ayat 14 dan ayat 15, mereka membandingkan hidup mereka dengan orang-orang yang tidak beribadah. Dan kemudian akhirnya mereka berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Dan mereka juga berkata bahwa apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, atau apa untungnya kita berbuat baik sebagai tanda beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya saudara, mereka juga berkata, apa untungnya kita berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Apa untungnya kita menyesal? Apa untungnya kita bertobat? Jadi mereka mengatakan bahwa ibadah itu satu hal yang sia-sia. Bahkan perbuatan baik sebagai tanda ibadah mereka pun mereka sudah anggap sia-sia. Bertobat pun, pertobatan yang mereka bahasakan dengan penyesalan dan berpakaian berkabung, itu pun mereka sudah anggap sia-sia saudara. Kenapa? Karena ketika mereka bandingkan hidup mereka dengan orang tidak beribadah, mereka berkata bahwa orang itu berbahagia. Itu ada di ayat yang ke-15, di mana mereka berkata, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi ketika mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik, bahkan orang-orang jahat, dan mereka tidak menerima hukuman, bahkan mereka mujur, akhirnya saudara mereka berpikir bahwa sia-sia kita beribadah. Dan kalau hari ini pun saudara, mungkin saja banyak anak-anak Tuhan yang sekalipun mereka tidak menyebutkan, bahkan mungkin kita pun, di antara kita pun, di antara saudara pun pernah berpikir begitu, sekalipun saudara tidak ucapkan, ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang yang tidak beribadah, sepertinya sama saja, bahkan terkadang sepertinya mereka mujur-mujur saja. Mereka berbuat jahat pun tidak kena malapetaka. Padahal terkadang hidup kita sudah beribadah, berbuat baik, berusaha untuk bertobat, ada-ada saja terus masalah dan persoalan dalam hidup kita. Dan sekalipun kadang kita tidak ucapkan, terkadang muncul pikiran bahwa sama saja orang beribadah dan tidak beribadah. Bahkan mungkin saja saudara, ada orang-orang yang mundur beribadah karena pemikiran itu. Sama saja orang yang tidak beribadah
dengan orang yang beribadah. Tapi tahukah saudara bahwa ketika pada waktu itu umat-umat Tuhan berpikir dan berkata bahwa sama saja beribadah dan tidak beribadah, Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Itu hal yang fatal di hadapan Tuhan, dan Tuhan menegaskan bahwa itu kurang ajar. Orang atau umat-umatnya yang menganggap sama saja beribadah dengan tidak beribadah di hadapan Tuhan, itu kurang ajar, saudara. Kalau hari ini saya dan saudara berpikir bahwa sama saja beribadah dengan tidak beribadah, bagi Tuhan itu kurang ajar. Dan pada akhirnya pada waktu itu memang mereka tidak melihat perbedaan itu karena cara berpikir mereka itu. Dan akhirnya saudara, Tuhan menegur mereka. Dan di ayat 18, kita lompat ke ayat 18, Tuhan berkata begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada yang Tuhan jelaskan ayat 16, 17, sehingga ayat 18 dia berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Artinya saudara, sebenarnya Tuhan rindu untuk mengerjakan perbedaan bagi umat-umatnya yang beribadah kepada Dia. Tapi masalahnya, ada sikap, ada pemikiran dalam ibadah mereka yang tidak benar, sehingga perbedaan itu tidak terjadi. Saat ini kalau saudara tidak melihat perbedaan itu dalam kehidupan saudara, mungkin saja karena cara saudara berpikir salah, atau sikap saudara salah dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang akan kita belajar dalam video ini dan 2 video selanjutnya, saudara. Bagaimana seharusnya cara pikir kita dan sikap kita sehingga Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Karena di sini, saudara, Tuhan jelaskan bagaimana seharusnya pikiran mereka dan sikap mereka dalam mereka beribadah. Itu ayat 16 dan 17. Maka kata Tuhan ayat 18, kamu akan melihat perbedaan itu antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jadi saat ini, saudara, kalau kita rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita sebagai orang-orang beribadah, ada hal-hal yang harus kita belajar hari ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan hari ini. Itu yang akan kita belajar di video ini dan 2 video selanjutnya nanti, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ayat 13 sampai ayat 15. Tuhan menegaskan dan Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kenapa? Karena mereka berkata sia-sia beribadah, sia-sia berbuat baik sebagai tanda ibadah mereka, sia-sia bertobat sebagai tanda ibadah mereka. Dan Tuhan sebut itu sebagai pemikiran yang kurang ajar, perkataan yang kurang ajar. Lalu Tuhan memberi penjelasan di ayat 16 sampai 17 dan ayat 18 Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Apa yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya supaya Tuhan mengerjakan perbedaan itu, saudara? Yang pertama, kita akan belajar di video ini. Ayat 16 Tuhan berkata begini. Beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan kemudian dia lanjutkan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Hal pertama yang saya ingin kita lihat di sini, saudara, setelah sebelumnya Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar, lalu kemudian Tuhan alihkan. Ayat 16 dia berkata, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi di sini Tuhan berkata supaya mereka mengubah pembicaraan mereka yang tentu saja itu berasal dari pikiran mereka, berasal dari sikap mereka tentang ibadah mereka. Dan yang Tuhan tegaskan di sana, inilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau sebelumnya apa yang mereka bicarakan itu sesuatu yang kurang ajar karena tidak didasari oleh takut akan Tuhan,
Tapi di sini Tuhan berkata bahwa seharusnya begini kamu bicara satu dengan yang lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu dia tegaskan lagi kalimat terakhir ayat 13 itu, saudara. Sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi hal yang dia tegaskan di sini adalah tentang yang takut akan Tuhan, takut akan Dia, menghormati namanya. Sampai 3 kali itu ditegaskan, saudara. Jadi hal pertama yang saya ingin kita belajar, supaya Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita, orang-orang yang beribadah kepada Dia, adalah bahwa sebagai orang yang beribadah, kita harus memiliki pemikiran sikap takut akan Dia, menghormati namanya. Itu yang dia tegaskan di ayat 16 itu. Beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang terakhir dia berkata lagi, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati namanya. Jadi sekarang sebagai orang yang beribadah, ibadah mereka harus disertai dengan takut akan Tuhan dan menghormati Dia. Maka dengan demikian ayat 18 Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tentu saja sudah sangat jelas sebelumnya ibadah mereka tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Itu terlihat, saudara, dari perkataan mereka. Mereka melihat keadaan, dan dari keadaan itu akhirnya mereka berkata, sama saja kita beribadah dengan tidak beribadah. Sama saja kita berbuat baik sebagai tanda kita beribadah, bertobat sebagai tanda kita beribadah. Buktinya orang yang tidak beribadah, mereka kelihatan mujur-mujur saja. Artinya sebelumnya ibadah mereka itu didasarkan kepada apa yang terjadi dalam kehidupan. Ibadah mereka itu didasarkan terhadap apa yang dialami dalam kehidupan. Dan mungkin hari ini pun, saudara, umat-umat Tuhan seringkali mendasarkan ibadah mereka itu berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Mereka beribadah, dan orang lain yang tidak beribadah, dan mereka bandingkan. Orang yang tidak beribadah, hidupnya sepertinya senang-senang saja. Dan kemudian apa yang dia kerjakan berhasil juga. Mereka tenang saja, bahkan mereka diberkati sepertinya. Dan kemudian itu memunculkan pemikiran, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu jelas-jelas satu sikap yang tidak takut Tuhan, satu sikap yang tidak menghormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan dalam kehidupannya, dalam dia beribadah kepada Tuhan, tidaknya pikirannya itu tidak ditentukan dari apa yang dia lihat. Tapi memang dia tahu bahwa dia hidup di bumi ciptaan Tuhan. Setiap hari dia ada karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatunya ada karena kemurahan Tuhan. Dia masih bernapas karena kebaikan Tuhan. Tidak terhitung kebaikan Tuhan hari demi hari. Sehingga apapun keadaannya, dia sadar bahwa dia beribadah dengan takut akan Tuhan yang hari demi hari menyatakan kebaikan bagi dia. Kalau ada orang berpikir dan membandingkan hidupnya yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, dan sehingga akhirnya dia berpikir bahwa beruntung orang yang tidak beribadah, itu orang yang belum mengerti apa artinya hidup beribadah, dan itu orang yang beribadah tanpa rasa takut akan Tuhan. Karena kalau orang takut akan Tuhan, saudara, sikapnya tidak ditentukan dari berkat-berkat jasmani. Sikapnya ditentukan dari keadaan ekonomi, dari keadaan hasilan, dan sebagainya. Tapi sikapnya ditentukan karena dia sadar kalau hari ini pun dia masih hidup. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga dia akan tetap menghormati Tuhan apapun keadaannya. Sehingga dia tetap takut akan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, hari ini, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, apakah ibadah saudara sudah disertai rasa takut akan Tuhan? Ataukah saudara hari ini beribadah masih dengan membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain? Semangat saudara beribadah masih ditentukan oleh ketika saudara membandingkan hidup saudara dengan orang lain? Kalau begitu ibadah saudara, maka sebenarnya ibadah saudara itu belum disertai rasa takut akan Tuhan. Dan ibadah yang demikian tidak akan menghasilkan perbedaan dalam kehidupannya.
Ibadah yang menghasilkan perbedaan itu adalah ibadah yang disertai rasa takut akan Tuhan. Kalau ibadah kita disertai rasa takut akan Tuhan, maka ayat 17 Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan disertai rasa takut akan Tuhan, Tuhan berkata bahwa saudara milik kesayangan Tuhan. Dan ayat 18 dia berkata bahwa, maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saudara, mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Dalam ibadah kita kepada Tuhan. Apakah ibadah kita sudah disertai rasa takut akan Tuhan? Ataukah ibadah kita hari ini masih ditentukan ketika saudara membandingkan hidup saudara dengan kehidupan orang lain? Orang yang takut akan Tuhan dalam ibadahnya adalah apapun keadaannya dia akan tetap menghormati Tuhan. Karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada pun itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita beribadah disertai rasa takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dengan demikian saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Dan ayat 18 dia berkata bahwa dia akan mengerjakan kembali perbedaan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saya dan saudara rindu melihat perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari kita hidup beribadah disertai rasa takut akan Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Mari koreksi hidup saudara. Sudahkah hidup saudara beribadah disertai rasa takut akan Tuhan? Kalau demikian maka saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam kehidupan saudara. Terus jalani kehidupan saudara. Ibadah saudara disertai rasa takut akan Tuhan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, terus beribadah disertai rasa takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami hari ini bahwa ibadah kami harus disertai rasa takut akan Tuhan. Karena dengan demikianlah maka kami akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.